Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Aliansi Kambing Etawa, aliansinya tukang arit. Kami kali ini berada di kandangnya siapa? Tepatnya di Wonosari. Nanti langsung kenalan aja langsung sama ownernya. Oke, sebelum ke video jangan lupa like, komen, subscribe, dan kalau nggak suka bisa di dislike. Oh, kita langsung bertemu ownernya. Kebetulan lagi jemur kambing tapi udah sore ini. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Bisa perkenalan diri, nama, alamat serta nama farmnya. Ya, perkenalkan nama saya Rudi, alamat saya Wonosroyo, RT 2 RW 1. Nama farm saya Baku Etawa Farm. Oke Mas, mau mulai dari mana dulu kita review? Mungkin dari jantannya dulu, dari jantan. Oke, siap. Ini jantan hasil breeding sendiri atau dari mana ini Mas? Alhamdulillah ini hasil breeding sendiri, Mas. Untuk luri dari luri apa Mas? Ini masih anak pandu. Dan kalau dari babonnya anak suci, Pak. Oh, anak suci. Oh. Untuk umur sekarang umur berapa Mas? Sekarang umur kurang lebih 14 bulan. 14 bulan, berarti udah buat ngawin ya Mas? Udah ada anaknya juga. Oh ya, nanti Kemudian kita ini saya buat ngawin dini. ngawin dini, tapi alhamdulillah udah keluar anakannya. Nanti kita review anak-anakannya ya Mas. Oh iya, siap. Ini untuk gigi belum poil ya Mas? Belum masih gigi semua kecil semua. Ini untuk perawatan jantan yang berapa bulan tadi Mas? 14 bulan masih disusu Mas? Masih susu sama cumburan ya Mas? Ya. Ini lagi birahi. Ya. Biasanya sulit ya Mas kalau lagi birahi? Iya, Pakan sulit. Kalau pakan aja kadang mau, kadang enggak. Kalau untuk nusu pun kadang suka gemes gitu. Kadang juga suka juga. Kadang mau, kadang enggak kalau lagi begini kondisinya. Makanya untuk posturnya juga ini perutnya kurang isi karena memang lagi birahi susah. Ini udah buat ngawin indukan berapa Mas? Sampai sekarang? Ini kalau sampai sekarang yang udah keluar atau belum? Keluar anakan atau belum? Yang udah keluar dan mungkin yang baru-baru ini juga ada. Kalau yang baru-baru ini kisaran ada 1, 2, 3, 4. Yang udah keluar berarti indukan 2, sampainya 4 berarti. Untuk ini dikasih nama siapa Mas? Apa udah pernah buat jalan-jalan Mas? Belum ya itu kalau dulu umur 2 bulan udah di Wonosroyo meskipun kelas RT ya. Ini saya kasih nama Arya Baswara. Anak pandu. Pandunya Nurfi Cahaya Farm. Berarti kalau babonnya ini anak Sujionya Pak Nur ya? Iya, Pak Nur ya. Mendo Joyo Farm. Dengan spek seperti ini mungkin Mas Rudi bisa jelaskan mulai dari kepala, telinga, terus secara keseluruhan, karena di sini juga pasti kalian tahu juga kalau Mas Rudi ini sebagai juri ya Mas? Iya. Sebagai juri. Kita ya menjelangkan waktu buat ke tempatnya Mas Rudi, mungkin bisa dijelaskan spek dari pejantannya Mas Rudi, mungkin juga sebagai maskot kandang juga ya Mas? Iya. Seadanya lah begini. Dulu pas kontes dapat nomor berapa Mas? Dulu nomor berapa ya? 5 aja. Cuman kan memang waktu itu terkecil ya, terkecil sendiri ini paling kecil berapa gitu udah saya bawa. Ya mungkin sekarang bisa dijelaskan spek jantannya Mas Rudi. Mungkin Mas Rudi bisa menjelaskan untuk dari pertama dari kepala Mas. Menurut Mas Rudi kalau
bentuk kepala, dari bentuk kepala Ya kalau ya seperti kita lihat kalau bentuk kepala ya ini memang begini adanya, alhamdulillah. Ya beginilah. Spek telinga ya gimana ya? ini udah lebar Bagusnya juga. selera ya, ini cuman kita lihat udah lebar, panjang juga. Ini kira-kira panjangnya berapa mas? Udah pernah diukur apa belum mas? Saya nggak pernah ukur. Kisaran 30 lebih lah. 30-an lebih. Untuk lebarnya sekitar 7-an ya mas. 7 cm. Lebarnya ya ini 4 jari lah. 4 jari. Yang memang kalau ini yang sulit itu birainya, kadang memang ini nggak mau makan, jadi ya begini adanya lah. Juga kalau musim sekarang kan emang sering hujan, curah hujan tinggi juga kan, pasti kambing-kambing itu juga jarang mandi juga ya. Ya jarang mandi juga. Karena kalau dimandiin juga kasihan. Kasihan kalau nggak kering banget itu kadang Masuk kembung angin. ya, masuk angin terus pilek juga. Ya, teman-teman kita bisa lihat spek depannya untuk kepala, telinga, kita bisa nilai sendiri. Nanti kalau dinilai sama hostnya takut salah. Untuk badan oke. Pernah mengalami kesulitan apa enggak kalau merawat jantan ini? Kalau merawat jantan ya kesulitan pasti ada lah mas, pertama biar itu kebersihan, kedua mengatur siklus birahi agar si jantan ini senantiasa mau makan terus gitu loh. Kadang itu memang kalau lagi memuncak itu kadang sampai 3 hari, kadang cuman apa ya, cuman dicium udah gitu. yang susah seperti itu sih. Mungkin dikasih apa suplemen, mungkin vitamin atau apa biar walaupun birahi kadang biar bisa makan atau gimana. Mungkin Mas Sudi pakai obat apa biar tetap bisa mau makan kalau lagi bulan kayak gini? Ya kalau buat sementara saya biasanya pakainya itu Indofed. Kadang ya juga juga ada ramuan lah, bon-bon gitu. Misalkan ada Ramuan rahasianya Mas Sudi. Ini mungkin dengan spek jantan seperti ini mungkin udah ada penawaran kalau dulu atau sampai sekarang Mas? kalau dulu penawaran ketika umur 2,5 bulan udah ada sebenarnya, cuman saya itu Masih sayang. iman ya Mas? Iya sayang gitu. Masih iman buat maskot sendiri. Mungkin kalian bisa nilai sendiri dengan spek jantan seperti ini. Kebetulan Mas Rudi juga mungkin sayang sama kambingnya. Oke Mas, kita lanjut ke sampel anakannya pejantannya Mas Rudi ini. Kita lihat mulai dari mana dulu Mas yang anaknya Ini ada ini. ya, kita mulai dari ini dulu. Ini umur berapa Mas kalau sampai Itu umur 2 bulan mas. umur 2 bulan? Betina ya Mas? Betina, ini betina seperti ini, Betina. cukupan lah. Ini satu aja apa ada kembarannya Mas? Ini kembarannya, ini ada jantan kembarannya. Oh berarti jantan betina. Kalau untuk kerandah Mas dari kerandah apa? Kalau ini kan anak itu Baswara, babonnya itu masih anak kumbang, Anak jadi kumbang. masih terhitung apa ya, inbreeding, Inbreeding, apa ya? oh ya Ya, atasnya. Karena karena Pandu kan itu anak anak kumbang. gitu. Jadi babonnya Itu ini apa? anak kumbang, Ya, terus kawin sama anak Pandu. iya. Suka gitu. Ini nyusunya berapa liter Mas? Itu sekali nusu nggak banyak sih, sekitar setengah liter sekali nusu. 3 Berarti kali apa 4 kali? kali? 3 kali. Berarti sehari seliter lebih. Ya, memang standar sih kalau saya. Mungkin ada campurannya Mas, mungkin dikasih apa kayak gitu. Enggak Apa sih, cuman susu induk secukupnya. Kalau masih kurang kadang pakai itu susu sapi. sapi berarti murni ya Mas? Ya. Ini ada
kesulitan enggak Mas kalau cempe-cempe segini, mungkin perawatan dalam segi badan, atau mungkin kadang kan paling riskan kalau merawat cempe itu kadang di pusar ya Mas? Iya, dipusar kadang, terus musim-musim seperti ini itu masih terbayang-bayang PMK ya. Itu kalau merawat cempe supaya tidak kembung udah gitu aja kalau saya sih. Karena musimnya sekarang juga lagi dingin ya Mas. Perkara yang lain-lain itu sih gampang lah urusannya. Kalau menurut Mas Rudi sendiri, kalau perawatan sampai segini kadang kan ada yang belum itu ya Mas, kering. Kalau pusar kayak gitu, menurut Mas Rudi harus gimana? Apa kondisi kandang itu harus tetap kering atau dikasih antibiotik kah atau apa Mas? Kalau yang saya sudah jalanin, kalau misalkan sampai segini, terutama kebersihan kandang pertama, Sama itu penting ya, steril Mas? lah ya. Kedua, kalau misalkan pusar itu belum copot dengan sendirinya, saya sering-sering pakai minyak kayu putih. Itu sih. Cuman kalau seminggu habis lahiran itu saya biasanya pakai betadine dulu. Betadine dulu, antiseptik ya Mas. Ini untuk peranakan sendiri mau dilepas atau gimana Mas? Ya. Apa mau buat breedingan sendiri dulu di kandang atau gimana? Ya, kebetulan ini kalau misalkan ada yang minat sampai ya saya mau jual. Mau jual. Oh, berarti teman-teman nanti bisa langsung hubungi Mas Rudi. Nanti nomornya disematkan di video atau di deskripsi. Nanti langsung ketemu Japri aja sama ownernya. Nanti kalau Japrinya ke hostnya atau ke kameramennya, nanti ada uang rokoknya jadinya Mas. Ini mungkin Mas Rudi bisa jelaskan spek cempe ini. Ya, spek ya begini. Telinga alhamdulillah segini dengan pasung ya cukupan segini, postur ya cocok buat breeding. Cuman ini di bola warna begitu adanya Mas. Ini emang paling menonjol, emang kita lihat sekilas emang di telinga ya Mas. Iya, Telinga. dan ini memang dari lahir udah begini, kebak begini. Ini pangkalnya gitu. Pangkalannya juga udah bagus, daunnya lebar. Nanti kalau harga bisa langsung Japri aja ke ownernya. Iya, iya. Ini kembarannya Mas, Ya, jantan. ini kembarannya jantan. Ini juga bagus. Menurut Mas Rudi, anakan perdana Jemoko berarti ya Mas? Iya, Jemoko. Usia 7 bulan udah buat ngawin. Tapi alhamdulillah kalau keluar kayak gini, Mas Rudi ngerasa puas atau mungkin Ya, kalau menurut saya merasa puas lah. Intinya kita melihara kambing itu terutama pasti tidak lain dan tidak bukan hasil, Ya, kan ya gitu. Kalau udah keluar cempe ya bagaimanapun rupa-rupanya lah ya, rupanya gitu ya. itu sudah alhamdulillah. Perkara yang lain itu udah rezeki. Yang penting sehat dulu ya Mas. Sehat, iya. Ini juga mau dilepas juga Mas? Iya, bisa mau saya lepas. Ini jantan, kembarannya betina cempe yang tadi. Nanti kalau mungkin teman-teman aliansi kambing Etawa kalau minat bisa langsung Japri ke ownernya. Oke, berikutnya ini ada cempe juga. Ya, Ini betina juga Mas. ini betina. Ini juga betina cantik. Ini kalau luri dari apa Mas? Ini berarti kalau dari jantan masih cucu saldo. Oh, tapi jantannya anak Jantannya anak saldo punyanya Pak Urip juga. Iya. Nur Wijaya Pantu. Kalau Untuk babonnya Mas? babonnya ini masih sebabon sama Jemoko tadi. Oh, berarti Masih Sujiwo kalau dari induk. oh berarti Anak Sujiwo. ini adiknya jantan itu Mas? Iya. Berarti jantan tadi udah ada adiknya, juga udah ada keturunannya. Kalau ini sold out juga Mas? Iya. Salot kalau cocok. Betina
Berarti ini materi jempit-jempitnya di Mas Rudi juga mau dilepas semua. Ada cucu saldo, ada juga cucu pandu ya Mas berarti ya. Mungkin Mas Rudi bisa jelaskan juga untuk spek sampai betina ini Mas. Ya untuk spek ya begini, pasungnya udah lumayan lah. Untuk kuping, bentur, pangkal ya begitu. Simetris Cuman juga ya Mas. ya simetris warnanya. Kembali lagi ke warnanya. Kalau menurut Mas Rudi, kalau soal breeding itu seberapa pentingnya luri? Mungkin kadang kan ada yang lah itu kadang kan ada petani pemula yang bilang kalau nggak kepala hitam katanya bukan PE kayak gitu ya. sih Mas. Ya. Ya kalau buat saya, kalau misalkan kita mau breeding luri tetap harus, karena bagaimanapun juga yang namanya luri genetik itu tetap harus kita pakai. Dan perkara pola kita menyilang mau keluarnya seperti apa itu juga udah ada perkiraan, dan perkara keluarnya seperti apa itu ada di tangan kuasa itu. Oh, iya. Rezeki juga itu faktornya. Berarti emang barusan penjelasan dari Mas Rudi sendiri, emang luri itu penting ya Mas. Ya. Karena untuk kedepannya juga buat menyilangkan, juga buat breeding ya Mas. Iya. Biar gampang sebenarnya. Kalau bahasa orangnya itu menjodohkan ya Mas. Iya. Menjodohkan. Karena kan kebanyakan juga kayak gini loh Mas. Kadang ada pemula yang mau terjun ke dunia etawa, kadang paling sering lah yang penting itu bentuknya dulu. Kadang udah ada yang beli mahal dengan bentuk spek yang mungkin kalau secara kilas mata itu mungkin bagus, mungkin dengan model kepala, kadang telinga, tapi untuk ke atasnya lurinya itu nggak jelas. Itu kadang dengan anakannya nanti kok anakannya kayak gini. Berarti barusan kan penjelasannya Mas Rudi juga kalau luri itu penting teman-teman. Jadi buat menyilangkan itu supaya gampang ya Mas. Ya. Jelasnya gitu lah. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya. Mungkin lain kali kita bisa review babon-babonnya juga, karena ini juga waktunya sore, udah mau hujan. Terima kasih ya Mas untuk waktunya.